yakni ada 3 hal yang sering atau mudah dilupakan oleh manusia, padahal dia sendiri yang memilihnya, dia sendiri yang memilikinya. Yakni yang pertama, nikmat yang sudah didapatkan. Yang kedua, kata-kata yang sudah diucapkan. Ibu-ibu hari ini ingat nggak udah ngomong apa aja? Nggak inget kan? Hari ini ngomongin saya nggak Bu ya? Oh nggak, alhamdulillah. Kirain ngegosipin saya gitu. Kadang-kadang manusia lupa dengan kata-kata yang sudah dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, manusia lupa dengan amanah yang sudah dia perebutkan. Berebutnya semangat banget. Begitu sudah dapat jabatan, dia lupa dengan amanahnya. Nah ini sifat manusia. Ya jangan-jangan termasuk kita. Saya sampaikan agar ini tidak termasuk kita semua. Yang pertama, orang cenderung lupa. Atau bahasanya apa ya? Abai. Dengan nikmat yang sudah dia dapatkan. Kita kadang mikir ya Bu, yang punya kita jarang disyukuri, yang punya orang selalu dirisaukan. Kita hidup ini kalau ngelihat orang kayaknya enak betul kan, padahal belum tentu aslinya. Nah itulah sifat manusia, melupakan apa yang dimilikinya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itulah orang yang bahagia. Hidupnya bakal senang. Banyak hal yang bisa dia syukuri dalam hidup ini. Cuman kita abai saja. Ambil contoh. Ada syekh. Kalau nyebutnya syekh itu orang Arab 2 macam. Syekh itu ilmunya tinggi. Tapi umumnya syekh itu orang yang sudah tua. Jadi sudah ilmunya tinggi, tua juga. Nah syekh beneran tuh. Jadi ulama sepuh lah kalau bahasa kitanya ya. Ada syekh mengalami infeksi telinga. Jadi kupingnya budek. Bawa ke rumah sakit, dioperasi. Selesai operasi dia nanya berapa tagihan. Begitu membaca tagihan nangis Bu syekh ini. Ya nggak enak kan pihak rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, Syekh kalau Anda tidak mampu bayar, ya sudah kami gratiskan sajalah. Enggak enak sama ulama main tagih begini, malah nangis. Kata Syekhnya, saya bukan nangisin tagihan kamu orang. Yang aku tangisi puluhan tahun aku make ini kuping, enggak bayar sama Allah. Gratis, terang mendengarnya. Tapi begitu saya berobat, saya baru sadar kalau selama ini saya lupa mensyukuri nikmat Allah. Itulah mengapa ibu-ibu kita ini harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, agar kita tahu betapa banyak nikmat yang sudah terabaikan untuk kita syukuri. Kadang-kadang nikmat sehat itu baru terasa kalau sudah sakit, betul? Nikmatnya kenyang itu baru terasa kalau sudah lapar. Jadi memang kadang-kadang manusia mesti dikasih ujian terlebih dahulu, agar dia tahu betapa bernilainya nikmat Allah. Makanya ada cerita orang baru gajian. Sekali gajian 10 juta. Kalau gajian 10 juta kan mikirnya belanja kan. Hari gajian langsung belanja. Begitu mau tarik tunai di mesin ATM, gaji sudah dicek, sudah ditransfer. Ngecek gaji mau belanja. Ada nenek-nenek sama cucunya ketok kaca minta duit 5.000 jadilah. Kemudian keluar yang narik uang itu, Bu kata dia, Nek di sini nggak boleh ngemis, tuh ada tulisannya dilarang mengemis. Kata si nenek, saya nggak ngemis Mas, kata dia, cuman dari pagi saya sama cucung saya ini belum makan, duit saya cuman 5.000, tambahin 5.000 lagi buat beli nasi padang yang di depan sono.
Dikasih Bu 5.000, ya sudah kalau begitu kasih 5.000. Si nenek langsung ucap terima kasih sambil nangis. Makasih ya Mas, makasih ya Mas, diulang-ulang. Saya doakan istri Anda solehah, anak Anda soleh dan solehah semuanya. Anak Anda baik, rezeki Anda berlimpah, selamat dunia sampai akhirat. Amin amin. Kelamaan doanya. Saking makasihnya Bu, dikasih 5.000. Kan dari pagi nggak makan, cucunya sudah kelaparan, ngempet-ngempet di perut, megang perutnya. Nangis Bu yang punya duit banyak tadi. Saya dapat duit 10 juta nggak gitu kata dia. Gajian 10 juta nggak kayak gitu. Si nenek cuma dapat 5.000. Nggak henti-hentinya lisannya mengucapkan terima kasih. Nah itulah manusia. Ibu-ibu dikasih laki 1 juta, ngeluh. Nggak cukup kan? Dikasih 3 juta, sebulan 2 bulan cukup. Habis itu mulai ngelirik tas mahal kan? Sendal mahal. 5 juta mintanya lagi. 10 juta nggak cukup. Ibu-ibu kalau uang bulannya sudah 10 juta, udah malas pengajian. Kerjaannya arisan aja ya Bu ya. Arisan di hotel Novotel misalnya. Makan-makan di rumah makan mana. Kerjaannya pelesiran aja. Pelesiran, posting di Facebook. Tapi kalau pelesiran yang kemarin ke Menggala itu setujulah saya. Enggak apa-apa. Wong ramean murah ini kok soalnya. Yang penting jangan tiap hari Bu tekor lakinya. Orang 10 juta ya kurang, 20 juta ya kurang. Karena ngapa? Syukurnya yang tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah. Alladzina nasullaha, orang yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum. Akibatnya Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Penyakit yang paling bahaya itu Bu, lupa diri. Kalau lupa narak duit, kececer, paling diambil anak buat jajan, enggak apa-apa. Kalau lupa sama ilmu, belajar lagi, ingat lagi Bu. Lupa hafalan, ngapal lagi, hafal lagi. Lupa ingatan, paling stres, gila. Tapi kalau lupa diri, itu bakal masuk neraka. Makanya jangan lupa dengan nikmat Allah. Fa'angsahum anfusahum, nanti Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ini yang berbahaya. Nah, nikmat ini tergabung dalam 3 kategori. Nikmat, hikmat, dan rahmat. Nikmat, hikmat, dan rahmat. Nikmat itu akan benar-benar terasa nikmat kalau disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Makanya baru terasa nikmat kalau disyukuri. Tapi kalau dia tidak disyukuri, maka nikmat akan menjadi laknat bagi kita semua. Sederhana saja Bu, pelajaran orang naik haji, kan mitosnya begitu, bukan mitos, di beneran. Nggak boleh nyaci makanan. Kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin jelas tuh. Nabi melarang mencaci makanan. Ya kalau di sini nyaci makanan paling bikin bini sebel kan. Begitu makan teriak kebo, masakanmu keasinan misalnya. Paling bini yang sebel, mentang-mentang gua gendut katanya. Udah gendut ireng pula umpama dipanggil kebo. Maaf ya Bu yang melar-melar ya. Umpama ini bini sakit hati. Coba ibu-ibu kalau masak dicaci suami sakit hati gak? Sakit hati kan? Orang udah capek masak, boro-boro terima kasih. Mau dicaci, sayurnya nggak enak misalnya. Sambalnya kurang mantap, nggak enak. Rasanya ganjel. Makanya Nabi nggak pernah mencaci masakan istrinya. Tapi kalau orang naik haji jangan jajal-jajal nyaci makanan Bu. Bukan istri yang sakit hati karena istri nggak masak di sana. Tapi yang sakit hati itu Allah. Ibaratnya tersinggung, maka sampai pulang nggak enak makan. Semua yang nyaci makanan saya pulang nggak enak makan. Makanan di Mekah nggak enak. Udah tunggu aja sampai pulang.
nggak enak makan, akhirnya sakit masuk angin karena nyaci masakan. Mengapa tidak boleh mencaci? Karena itu bentuk dari kekufuran. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian semua kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Betapa banyak orang kufur nikmat. Kadang-kadang ngomong itu ecak merendah tapi ingkar akhirnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di rumah kami yang sangat sempit ini. Padahal lebarnya kayak balai desa, Bu ya. Itu kan mengkufur nikmat maksudnya. Merendah sih boleh, tapi jangan kayak gitu bahasanya. Hindari kata-kata yang bakal kufur nikmat. Apalagi ibu-ibu di masa corona rezeki lancar. Sama dengan nggak corona. Tapi ikut ngeluh. Zaman corona mah susah. Ngomong begitu ngapa? Takut diutangin soalnya. Umpama ya Bu. Itu ingat, itu bisa kufur loh. Jangan macam-macam ya. Ya, kalau ibu-ibu nggak mengutangin juga nggak apa-apa kan? Berhutang mubah, nggak ngutangin juga mubah. Ngapa Bu nggak diutangin? Payah dia mah kalau bayar, bebelat-belit, makanya nggak diutangin. Tapi jangan ngomong ngeluh begitu, nanti kita dianggap kufur dengan Allah. Makanya kata Allah, man asbaha, dalam hadits qudsi ya, barang siapa yang bangun pagi-pagi mengeluh dengan tetangganya, mengeluh sama orang dengan manusia tentang kesulitan hidupnya, sama saja dia sedang mengadukan Allah. Tak ulang lagi ya, barang siapa yang bangun pagi-pagi sudah ngeluh sama manusia, sama saja dia sedang mengadukan Allah Ta'ala. Tersinggung nggak Allah? Tersinggung lah. Allah tersinggung nggak enak. Kalau ibu-ibu tersinggung paling monyong aja. Diajak senyum nggak mau kan? Allah tersinggung itu bahaya loh, bisa kufur nikmat kita. Jadi innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang cenderung berkeluh kesah. Ngeluh itu kerjaan manusia, tapi tanpa disadari ngeluh adalah bagian dari kufur nikmat. Itu berbahaya sekali. Usahakanlah hidup jangan ngeluh ya Bu. Ibu-ibu kalau keseringan ngeluh sama suami, suami sebel. Suami ngeluh sama istri, istri juga sebel. Udah ngeluh cerewet, marah kerjaannya, stroke plus bengek. Ibu-ibu ngebatin kapan matinya orang satu ini. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu itu banyak kalau suami meninggal nggak mau nikah lagi kan? Ngapa nggak mau nikah lagi? Karena sayang suami Bu. Bukan Ustadz. Kok nggak kawin lagi? Takut dapat yang sama kata dia. Trauma gue punya laki. Allahu Akbar. Ini umpama ya Bu. Karena ngapa? Keluh kesah itu. Kalau kita ngeluh sama manusia itu berbahaya. Tapi kalau ngeluh sama Allah boleh. Ngeluh sama Allah tanpa ada yang mendengarnya. Kita berdoa kepadanya boleh. Akan kesusahan hidup kita. Tapi kalau kita ngeluh dengan sesama manusia, itu bagian daripada kufur nikmat. Laisal ghina an katratil arat walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah orang kaya itu karena banyaknya perhiasannya, banyaknya hartanya, banyaknya tabungannya, banyaknya perbendaharaannya. Walakinnil ghina ghanan nafsi. Tapi kaya yang sesungguhnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang menjadikan engkau bahagia, tapi bahagia yang membuat engkau berasa kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi syukurlah yang membuat engkau berasa kaya. Jadi jangan kufur, syukuri nikmat. Setelah kita mensyukuri nikmat, biqauli alhamdulillah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, nerimo di hati. Qanaah bahasa kitanya atau nerimo ningkat Bu. Kalau bisa berjuanglah menjadikan nikmat ini sebagai hikmat. Apa itu? Gunakan untuk beramal solih. Tanya doanya begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada dua macam ya Bu. Ibu hafal yang ayat satunya boleh juga diamalkan, tapi intinya begitu. Ini kan lengkap doa ini. Ayat ini lengkap. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Wahai Rabbku, auzi'ni, tuntun bimbinglah aku agar aku bisa bersyukur. Karena enggak mudah Bu. Jadi orang nerimo tuh enggak mudah, ya enggak?
Apalagi cari istri nerimo, nggak mudah. Betul nggak Bu kira-kira? Tapi kalau ngeliat wajah ibu-ibu ini udah nerimo semua lah. Apalagi Bu Sutoyo ya. Nerimo betul lah, ngurusin suami gitu ya. Subhanallah. Yang saya waktu ngelihat yang ulet keluar itu ya Bu ya, alangkah Bu Sutoyo sabarnya ngurusin suaminya. Luar biasa itu. Nerimo. Jadi punya istri nerimo itu nggak mudah. Punya jiwa yang nerimo itu nggak mudah. Maka kita minta sama Allah karena nggak mudah kan? Bimbinglah saya ya Allah agar saya ini bisa menjadi orang yang bersyukur. Bahagia betul kalau kita bisa bersyukur itu. Karena kita nggak ngelihat punya orang, yang punya kita aja yang disyukuri. An ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Agar saya bisa mensyukuri nikmat yang sudah Engkau berikan kepada saya. Hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita lihat orang nggak punya kaki ya Bu, kita bersyukur punya kaki yang sehat, kan begitu? Kalau kita ngelihat orang buta, kita bersyukur kita bisa melek, bisa melihat keindahan dunia. Tapi jangan salah Bu, orang tunanetra itu tahu orang cantik loh, nggak tahu kayak mana ngekernya ya. Saya nanya, kata saya, kamu orang ini tahu nggak orang cantik? Tahu. Emang kayak mana caranya? Ada rahasianya katanya. Jangan-jangan pura-pura buta, tapi nggak ada biji matanya soalnya. Dia tahu, feel-nya itu tahu, ini cantik nih. Ini jelek nih, dia tahu ya Bu ya. Allahu Akbar. Jadi ketika kita melihat kekurangan orang, maka kita akan bersyukur. Bukan nyukurin kekurangan orang, ternyata Allah beri kita kelebihan. Itu yang terpenting. Saya ambil contoh sederhana Bu ya. Ambil sederhana lagi begini. Ada orang kaya, udah kaya, raya pula. Duitnya banyak betul ya Bu ya. Makan apa aja bisa sebetulnya. Tapi gara-gara sakit, cuman bisa makan tiwul segenggam. Tiwul segenggam Bu ya Bu. Bandingin sama orang melarat, rumahnya cuman geribik, lantainya tanah. Tapi nek mangan, badok itu loh Bu. Badok itu 3 piring. Enggak kekenyangan, masih muat perutnya itu. Makan sekali 3 piring. Yang dimakan apa? Sayur nangka santan. Saya jadi nelen ludah ini ya. Sayur nangka santan, sambal korek tempe, sambal terasi, ikan asin, gabus menggala itu, lalap 3 macam. Jengkol, petek, jaling ya Bu ya. Makan bersimbah keringat, tapi nggak penyakitan. Ya mending yang begitu kan. Artinya kita itu luar biasa lah kalau bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Nah yang kedua menjadi hikmah. Kapan itu? Wa an a'mala sholihan tardahu. Dan bimbinglah aku ya Allah agar aku bisa menggunakan nikmat itu untuk beramal solih yang Engkau ridhoi. Menggunakan nikmat Allah untuk beramal solih. Karena banyak orang dapat nikmat, tapi malah untuk maksiat. Apalagi bapak-bapak banyak duit, kaya raya, cari cewek lagi dia Bu. Akhirnya bini di rumah jadi jablay. Jablay itu artinya jarang dibelai maksudnya ya. Bukan jablay yang gitu-gituan. Karena ngapa? Masalah karena banyak duit. Bukannya dia menggunakannya untuk beramal solih, malah menggunakannya untuk maksiat. Makanya ada kata orang itu, laki-laki itu banyak duit baru nakal. Tapi enggak semua laki-laki. Buktinya laki-lakinya ibu-ibu enggak kan? Banyak duit baru nakal. Tapi kalau perempuan nakal dulu baru banyak duit. Tapi enggak semua. Tapi pikir-pikir agak masuk akal nih, agak masuk akal. Bapak-bapak kalau melarat enggak berani nakal. Cobalah ibu-ibu kalau punya suami melarat, dipelototin bini aja langsung mengkeret itu. Karena ngapa? Takut ditinggalin soalnya dia. Coba kalau sugih, kan begitu. Balik lagi, bimbinglah saya ya Allah agar bisa menggunakan nikmat ini untuk beramal solih. Makanya yang paling berbahagia manusia itu ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, setidaknya nikmat panjang umur digunakannya untuk beramal solih. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah man tola umurahu
wa hasanu amaluh. Yang panjang umurnya, bagus amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia, man tala umurahu wa syarru amaluh. Yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Tua sih tua, tapi kelakuannya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Sayur nangka, bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Ini kalau ketemu yang kayak gini, Allah sebel banget tuh. Menyiksanya saja sudah malas itu Allah. Tapi karena udah kadong dia durhaka kepada Allah, mati lagi durhaka, mungkin di akhirat nanti diinjek-injek tuh sama malaikat. Tapi kalau dia bertobat, ya Allah Maha Penerima taubat. Nah, nikmat ini akan menjadi rahmat di ketiga. Ketika nikmat disyukuri, nikmat digunakan untuk beramal solih, maka dia akan menjadi rahmat. Maka kalimat di ujungnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah saya ya Allah terhadap semua keturunan saya. Makanya kalau kita ini dapat rezeki halal ya Bu, lalu disyukuri, digunakan untuk beramal solih, keturunannya bagus semua. Percayalah. Karena ayat itu mengatakan, ayat yang menyampaikan bahwasanya perbaikilah aku beserta seluruh anak keturunanku. Efeknya ke sana. Makanya jangan heran Bu kalau ceramah Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum, semoga beliau masuk surga. Allahumma amin. Mantan ketua umum PBNU. Ceramah depan presiden ini Bu. Ceramah depan menteri. Saya aja ngomong begitu nggak berani kalau saya ceramah depan presiden sama menteri. Tapi karena yang ceramah itu levelnya di atas menteri, ya ulama kan. Beliau tuh levelnya al-kubara, ulama besar. Kata beliau, jangan heran kalau Anda Bapak Ibu melihat anak petani, tukang beca, tapi anaknya jadi sarjana, lulusan terbaik universitas, jadi master, jadi doktor, dengan prestasi yang cemerlang, solih, nurut orang tua, padahal cuman anak tukang beca, padahal cuman anak tukang kebon, padahal cuman anak tukang tempe, karena anaknya diempani dengan rezeki yang halal dan digunakan untuk beramal solih. Tapi betapa banyak bapaknya pejabat, orang tuanya pengusaha, tapi anaknya pecandu narkoba, anaknya suka korupsi, al-baghyu bi ghairi haq. Kenapa? Cara menggunakan nikmat yang salah. Makanya agar nikmat menjadi hikmat, gunakan untuk beramal solih yang ujung-ujungnya menjadi rahmat. Allah wariskan untuknya anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Karena didik anak nggak cukup sama omongan Bu. Kalau cuman ngomongin pegel kan. Kebanyakan ngomel, apa kata anak? Bikin status, nggak ngomong dia sama mamahnya, bikin status di Facebook, anggap-anggap radio butut kata dia. Kawannya komentar, apa sih mak gua nih lagi ngomel. Nah, ibu-ibu digosipin tuh sama anak di Facebook. Kalau cuman ngomel, makanya butuh yang namanya penggunaan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu, perkara yang paling sering dilupakan adalah kata-kata yang sudah diucapkan. Makanya jangan mengatakan apa saja yang Anda pikirkan, tapi pikirkan apa saja yang Anda katakan. Kalau cuman ngomong Bu, bisa asal bunyi. Ngomong aja bisa, apa saja bisa kita. Tetapi pikirkan apa yang akan kita katakan. Karena semuanya pasti ada pertanggungjawaban. Ini yang benar-benar kita harus hati-hati dengan kata-kata. Su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-famu, mulut. Mulut bahasa Inggrisnya apa Bu? Cangkem. Cangkem ini paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena ngapa? Cangkemnya nggak pakai pikiran kalau ngomong, asal bunyi, asal jeplak. Saya nggak heran Bu, mengapa orang mudah sekali mencaci maki sama mulut. Yang paling heran lagi saya kalau orang nyaci maki sambil ceramah.
Itu ceramah apa nyaci maki kira-kira? Coba cari di kitab mana, di Quran mana, ayat mana, hadis mana, Nabi pernah nyaci sambil ceramah? Enggak ada. Yang saya nggak habis pikir lagi, yang nyaci begitu banyak yang suka. Gayanya berani. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, nggak perlu tampak jagoan hidup ini, nggak perlu tampak ngelawan, nggak perlu orang takut sama kita. Yang penting itu orang sayang sama kita. Setuju nggak Bu kira-kira? Kalau jago ada lawan. Kalau orang takut, suatu hari nanti orang jadi berani. Tapi kalau orang sayang Bu, maka orang akan menolong kita. Makanya kata ibu saya, jangan jadi orang yang ditakuti, tapi jadilah orang yang disayangi. Iya. Ibu-ibu ini sayang nggak sih sama saya? Takut salah pengertian. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, caci maki itu bahaya. Akan banyak orang yang terluka. Manusia itu berbuat dosa wajar, betul nggak Bu? Manusia berbuat dosa wajar, berbuat salah wajar. Karena ngapa manusia? Kalau kita nggak pernah salah, nggak pernah lupa, berarti kita bukan manusia. Karena innal insana mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau lagi salah ya minta maaf, gentle minta maaf kita. Tapi ingat sekali lagi, kadang-kadang Allah itu belum murka Bu, gara-gara perbuatan. Sebesar apapun dosanya perbuatan kita itu, tapi Allah cepat murka gara-gara perkataan. Padahal perkataan itu kan bukan perbuatan kan, cuman cangkemnya aja. Perkataan yang misu-misu, yang maki-maki dan lain sebagainya. Tempoh hari tak ceritain ya Bu, ada cewek dilamar cowok. Kata si cewek, "Mas, jangankan elu, malaikat saja kalau ngelamar saya gua tolak." Ini cangkem nih Bu, urusan mulut tadi. Dia lupa dengan kata-katanya itu berbahaya. Jangankan elu, malaikat ngelamar gua tolak. Gara-gara ngomong begitu, besoknya langsung dilamar malaikat Israel. Ya kalau ngelamar itu malaikat Mikail mungkin dibikin sugih ya, karena dia ngebagiin rezeki. Ini yang ngelamar malaikat Israel, sikat nyawanya. Mending kalau matinya enak, matinya juga mengenaskan. Karena apa? Cangkem. Makanya hati-hati, termasuk gibah. Banyak manusia disiksa gara-gara gibah. Makanya ada hadisnya kan, al-ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada berzina. Coba, nek gibah kan cangkem, nek zina cangkem juga sih sebenarnya, cuman cangkemnya beda tempatnya kan. Jadi kalau gibah cangkem atas ya, nek zina cangkem yang satunya, tapi sifatnya perbuatan kan, bukan omongan. Tapi mengapa Nabi mengatakan kalau gibah lebih kejam daripada berzina? Saya bukannya menganjurkan ibu, ya udah Bu zina aja tapi jangan gibah, bukan, jangan salah pengertian. Apa maksudnya? Karena begini, kalau orang gibah, namanya gibah itu Bu ngomongin aib orang kan, dan aibnya itu sesuai dengan kenyataan. Saya ngomongin aibnya Ibu Hajah Ekawati, tapi sesuai dengan fakta. Nah itu namanya gibah tuh namanya. Kita tuh kalau kayak orang di TV itu, ini bukan gosip, tapi ini fakta. Nah itulah gosip, itulah gibah. Karena kalau tidak sesuai dengan fakta, namanya bukan gibah, tapi fitnah namanya. Jadi kalau kita sesuai itu, ngomong itu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh orang yang kita gibah, itu namanya gibah. Kalau nggak sesuai, itu namanya fitnah. Nah, mengapa dikatakan lebih kejam daripada berzina? Begini, kalau orang gibah tidak diampuni dosanya sebelum dia minta maaf sama yang digibahi. Nah, ibu-ibu menggibahi Gisel, Gisel umpama ini. Ibu-ibu harus minta maaf sama Gisel. Maksudnya begitu, Bu. Kita berbuat enggak tapi kena dosanya, ya kan? Berbuat mah enggak tapi kena dosanya. Dia katakanlah berbuat dosa, sipulan. Terus kita gosipin.
Yang berbuat dosa dia kok kita kena? Gara-gara apa? Kita ngegosipin. Nah, dosa gosip itu begitu, enggak diterima taubat sebelum minta maaf. Nah, kita ngegosipin Bu Haji Aikawati. Terus hari ini, besok taubat minta maaf. Bu Haji, maaf ya. Lu kok tiba-tiba minta maaf? Enggak, saya kemarin gosipin Bu Haji. Nah, mulai penasaran kan? Emang kamu ngomongin apa? Nah, Bu, panjang urusan. Kamu ngomongin saya apa? Mulai itu renggang hubungan. Itu resikonya. Tapi kalau orang zina, hari ini dia zina, besok dia tobat. Yang penting belum mati aja ya Bu ya. Besok dia tobat, dosa zinanya cash tunai, langsung diampuni oleh Allah. Atau kemarin dia zina, hari ini dia tobat, dan dosa zinanya diampuni oleh Allah. Cash, nggak perlu kemana-mana. Itu dosa zina. Walaupun sekali lagi saya nggak ngajarin begitulah. Jangan dicobain. Yang jajal dulu Ustadz kalau begitu modelnya. Ini umpamanya dosa, tetap dosa besar juga, tapi konsekuensinya yang berat maksud saya. Nah, setelah gibah naik lagi tuh. Andai kata faktanya nggak kayak gitu, udah dibumbu sana bumbu sini, digoreng sana sini, itu namanya fitnah. Dan Allah nyebutnya dalam Quran, yang tadi kan hadis tuh, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Allah sebut dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini lebih kejam lagi. Kalau ngebunuh itu aja dosa besar ya Bu, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena ngapa? Fitnah itu membunuh kehormatan orang. Ibarat manusia itu begini, mayat hidup ya Bu. Dikatakan mati masih hidup, dikatakan hidup kehormatannya sudah hilang. Tak bisa dia tegak lagi mengangkat kepalanya karena akibat fitnah tadi itu. Itu berbahaya sekali. Kalau ngomong fitnah itu, jangankan orang kaya kita Bu, keluarga Nabi aja pernah kena fitnah. Jadi ketika Nabi memimpin perang terhadap Bani Mustalik itu ini Bu, suku Yahudi. Nabi perang dengan Bani Mustalik kalah, jadi budak kan mereka. Kemudian Nabi menikahi salah satu wanita Bani Mustalik untuk dimerdekakan, maka merdeka mereka dari budak, kampung itu masuk Islam semua. Dalam perang itu kan yang menemani Nabi adalah Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, waktu itu mampir di kali, bukan kali Balau Kencana bukan ya. Mampir di kali, kalungnya Aisyah itu tertinggal. Nah, begitu di tempat transit beristirahat, Aisyah ini nyari kalungnya. Cuman karena dalam tandu tadinya Aisyah, orang nggak tahu kalau Aisyah ketinggalan. Nabi berangkat aja sama sahabat, kemudian jalan, nggak tahu kalau Aisyah itu tidak ada dalam tandu. Pulang aja ke Madinah Bu, nggak ada dalam tandu. Nah, Aisyah ini mencari-cari mana rombongan, sudah lemes Bu. Namanya nggak ada mobil zaman itu, Grab apalagi. Ya kalau ada Grab maka nge-Grab aja lah. Ketinggalan ini jauh lagi, sampai lemes Ummul Mukminin. Akhirnya tidur Bu di padang pasir, saking lemesnya. Nah, pelayan Nabi yang biasa mencarikan air minum, menyediakan air minum buat Nabi, itu yang menemukannya. Dia yang menemukan Aisyah. Aisyah itu sudah nggak kuat berdiri lagi Bu. Diangkatnya, ya terpaksa megang kan, dituntun naik ke tandu, naik ke untanya, kemudian dituntun. Apa yang terjadi Bu? Geger. Gegernya sampai suara saya juga geger juga ya Bu. Geger Mekah Madinah. Aisyah selingkuh. Wow. Aisyah berzina. Nabi berhari-hari nangis Bu, dan tidak berani negur Aisyah karena Nabi galau. Ya cemburu lah ya. Walaupun Allah ngetes Nabi lah, ngetes Nabi. Tapi beritanya kemana-mana Bu, sampai mohon maaf adik sepupu Nabi dan menantunya sekaligus, Imam Ali karamallahu wajhah ngomong apa? Kalau gua Nabi orang kayak gini gua cerai. Sampai segitunya. Orang dalam rumah Nabi pun percaya Aisyah itu berzina. Terus nggak ada saksi yang bisa membelanya, nggak ada. Sampai Allah menurunkan firman-Nya.
dan melaknat orang-orang yang menyebarkan berita palsu itu. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Yang menyebarkan berita palsu siapa? Orang Islam sendiri tapi munafik. Hati-hati dengan fitnah. Makanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wanita suci pun seperti Aisyah bisa difitnah orang. Itu berbahaya sekali. Makanya dunia ini penuh dengan fitnah. Makanya mudah-mudahan kita berlindung dari fitnah tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, dosa paling besar dari lisan adalah adu domba. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Tapi saya kasih resepnya ya Bu. Kalau ibu-ibu digosip orang, ibu-ibu difitnah orang, ibu-ibu diadu domba orang, cuman satu senjatanya kalau ibu-ibu mau selamat. Apa itu? Man somat naja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Nggak usah diklarifikasi Bu. Pegel mulut kalau semua orang didatengin keliling Mekarsari. Ngapa Bu? Saya nggak kayak gitu. Kata orang, stres Bu Aji. Keliling ke rumah-rumah mengklarifikasi siapa dirinya. Apa kata Imam Ali? Tak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang siapa dirimu. Karena orang yang benci kamu, walaupun kamu jelaskan dia tetap benci. Tapi kalau orang yang sayang kamu, sejelek apapun omong orang tentangmu, mereka tetap akan sayang kepadamu. Makanya pembela nomor satu itu Allah. Kalau ada sesuatu jangan uring-uringan. Ada berita tentang jelek tentang kita, baliknya kepada Allah. Man somat naja. Yang diam dia selamat. Itulah penangkal gosip sebetulnya. Jadi kalau orang mencaci kita balas nyaci, sama. Kalau orang ngegibah kita balas gibah, sama. Bahasa Inggrisnya gegoh gawur. Kalau orang fitnah kita balas fitnah, sama. Sarwa keneh sami mawon podo wae, nggak ada bedanya. Tuh, lisan, hati-hati. Terlalu banyak manusia masuk neraka gara-gara lisannya. Tambah sekarang ini sudah terimplementasi melalui tulisan. Pokoknya Bu, sebenci apapun kita dengan seseorang, kalau itu aib jangan disebar. Karena kita tidak bisa menguji benar atau tidaknya. Benar juga namanya gibah, enggak benar itu fitnah. Tapi kalau informasi kebaikan silahkan disebar, enggak apa-apa. Kadang-kadang kita enggak adil kan? Karena mentang-mentang kita enggak suka sama si fulan, ketahuan aibnya kita sebar. Itu namanya enggak adil. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Baik, yang terakhir, yang ketiga, perkara yang paling sering dilupakan manusia itu adalah amanah yang sudah dia perjuangkan. Orang kalau ingin dapat jabatan tuh berebut, berebut. Apalagi sistem pilkada ya. Kadang-kadang semuanya diantem, halal haram hantam semuanya. Tapi sayangnya begitu sudah jadi lupa. Kalau kata orang tuh begini ya, belum jadi ngamalnya apa? Ayat kursi. Oh, baca ayat kursi 1000 kali per hari. Biar jadi. Sudah jadi ayatnya hilang, tinggal kursinya. Manusia memang gampang betul lupa diri. Tinggal arogannya. Padahal amanah itu berat. Jadi ustadz ini amanah Bu. Makanya harus diemban. Jangan jadi ustadz pengen dihormati orang. Salah. Saya kan ustadz. Kalau salim sama saya cium tangan dong. Umpama ya. Orang mau cium tangan urusan lain. Tapi jangan kegedean egonya, tapi amanahnya yang berat. Jadi ustadz itu. Jadi Nabi itu berat. Makanya Nabi nggak ada yang songong Bu. Karena itu amanah bagi mereka. Jadi kalau kita ini menyandang status kehormatan, jangan ego. Entah jadi Habib orang nyebutnya, Sayyid orang nyebutnya, Syarif orang nyebutnya, Ustadz nyebutnya, Kiai nyebutnya, Syekh nyebutnya. Jangan untuk kesombongan. Jangan untuk feodal, seakan-akan orang harus betul-betul memperlakukan dia secara istimewa. Tapi jadikan itu beban tanggung jawab. Makanya saya pernah Bu, belum lama, ya sudah agak terkenal beginilah, walaupun lokal ya Bu, ditempeleng orang kepala. Pernah itu, adik saya itu tahu, tempeleng orang kepala. Coba bayangkan,
Kalau saya mau ngadu ke polisi, paman saya di Polsek Sukarame, tinggal nangke. Karena kalau ditempelin kepala ini nggak kurang sakit, Bu. Yang sakit tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saksinya banyak lagi ya, Bu ya. Saksinya banyak. Oh, coba saya viralin aja ya. Seorang ustadz ditempelin. Iya, masuk TV saya, Bu. Bener aja. Dan saksinya banyak. Pengacara langsung telepon saya. Ustadz, kami siap jadi pengacara. Tuh kan, Bu. Tokoh agama, tokoh masyarakat datang ke rumah. Pidanain aja. Kalau butuh duit, saya yang duitin. Di saat semua orang datang begitu, saya ingat. Saya jadi ustadz ini amanah. Saya diperintahkan bukan untuk melaknat orang oleh guru saya. Bukan untuk memenjarakan orang. Saya diperintahkan untuk agar dia mendapat hidayah. Entar dululah kata saya. Belum saya tolak, entar dulu. Kalaupun saya akan ngadu besok-besok saja. Tunggu suruh sebentar. Yang jadi saksi tunggu sudah ngomong. Kami siap jadi saksi. Saya mikir. Yang nempeleng saya ini tetangga loh, Bu. Tetangga dewe. Iyalah dia masuk penjara. Ya paling 3 bulan kan. Ujung-ujungnya kalau ketemu di jalan kan gak seenakan. Saya bales dia nempeleng kepala. Judul beritanya beda. Kalau dia nempeleng saya ninju. Apa beritanya? Ustadz berkelahi. Waduh. Saya balas judulnya berkelahi. Saya penjarakan. Bagaimana ke depannya kita bertetangga? Saya serba salah. Saya mengundang masa jamaah saya banyak, Bu. Kerahkan masa kayak orang-orang itu ya, geruduk ke sono. Ya, apa tuh namanya? Banser dikerahkan. Siap turun banser. Apa gunanya gagah-gagahan? Kita ini dakwah. Akhirnya kesimpulan saya apa? Pak RT, temuin beliau. Saya ingin berdamai. Subhanallah. Kok saya nyuruh subhanallah?